adakah hubungan antara titik didih dengan ikatan hidrogen? Nah, jadi kita akan bahas tentang ikatan hidrogen ya teman-teman. Nah, ikatan hidrogen itu adalah interaksi yang terjadi karena adanya ikatan yang disebabkan oleh atom H berikatan dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi nih, yaitu O, oksigen, fluor, dan nitrogen. Nah, interaksi ini terjadi pada senyawa kovalen polar. Nah, kovalen polar itu umumnya memiliki interaksi yang disebut dengan dipol-dipol. Nah, tetapi untuk kasus ini ditemukan bahwasanya interaksi untuk senyawa antara atom hidrogen dan ketiga atom yang memiliki keelektronegatifan, mereka tidak mengalami yang namanya pengkutupan gitu, tetapi mereka mengalami yang namanya ikatan hidrogen. Jadi ini bisa dibilang interaksi khusus gitu, karena sebagian besar kovalen polar itu pasti mengalami yang namanya dipol-dipol. Nah, tetapi untuk kejadian ini untuk molekul yang berikatan dengan H dengan O, misalnya itu ada H2O, kemudian H dengan F, misalnya itu ada HF, kemudian H dengan N, misalnya itu ada amonia, NH3. Nah, ini tuh interaksi yang terjadi itu bukan dipol-dipol, melainkan ikatan hidrogen. Nah, gitu. Nah, ikatan hidrogen ini termasuk ikatan yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dipol-dipol. Jadi, kekuatannya itu lebih kuat gitu. Itu lebih kuat ikatannya, itu lebih kuat interaksi ikatan hidrogen dibandingkan dipol-dipol. Dipol-dipol itu jauh lebih lemah. Jadi kalau misalnya berdasarkan kekuatannya itu, maka ikatan hidrogen itu punya kekuatan ikatan atau interaksi yang lebih besar dibandingkan dengan dipol-dipol, apalagi dengan dipol sesaat gitu kan. Nah, jadi kalau berdasarkan urutan kekuatannya itu jelas lebih tinggi kekuatan ikatan hidrogen. Kenapa begitu? Karena kemampuannya untuk saling berikatan itu tentu lebih jelas dibandingkan dengan dipol-dipol. Nah, akibat karena ikatannya itu lebih cenderung lebih sangat kuat, makanya titik didih dari ikatan hidrogen itu akan lebih tinggi. Jadi hampir seluruh senyawa yang mengalami interaksi ikatan hidrogen itu titik didihnya lebih besar daripada dipol-dipol gitu. Dibandingkan dengan titik didih dipol-dipol itu jauh lebih besar dibandingkan dipol-dipol, apalagi dengan dipol sesaat gitu. Nah, titik didih ini kan kalau kita bicara tentang titik didih ini kan kita bicara tentang sebenarnya semua senyawa itu, dalam senyawa apapun itu pasti memiliki titik didih dan titik leleh. Nah, dalam upaya untuk merenggangkan antar partikelnya itu untuk melepas satu sama lainnya itu, sehingga itu kan pasti bakalan dibutuhkan energi. Nah, energi yang dibutuhkan itu pasti lebih besar untuk memutuskan antara partikelnya, maka titik didihnya tentu bakalan lebih tinggi gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungan antara titik didih dengan ikatan hidrogen, ya pasti bakalan tinggi gitu kan, karena balik lagi ikatan hidrogen itu tadi kan ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom-atom yang keelektronegatifannya tinggi. Ikatan inilah yang nyebabin kenapa titik didihnya itu untuk molekul ini tuh lebih tinggi dibandingkan dengan kovalen yang mengalami interaksi dipol-dipol. Jadi kalau pasti ikatan hidrogen itu titik didihnya bakalan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipol-dipol ataupun yang dipol sesaat gitu.